Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yuda Swada Limbong. Saya dari Prodi Agribisnis. Jadi saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah yang saya jalani, yaitu dasar-dasar ilmu tanah. Ada dua judul materi yang akan saya sampaikan. Judul yang pertama itu hara tanah dan tanaman. Judul yang kedua evaluasi kesuburan tanah. Oke, kita akan langsung masuk ke materi judul yang pertama, yaitu hara tanah dan tanaman. Jadi unsur hara pada tanah itu ada dua, unsur hara mikro, unsur hara makro dan mikro. Jadi unsur hara makro itu seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan ada beberapa lagi. Dan unsur hara mikro seperti ada seng, besi, boron, dan ada beberapa lagi. Oke, kita langsung masuk ke unsur hara terkait dengan hukum minimum Liebeck. Jadi Justus van Liebig ini ilmuwan yang berasal dari Jerman. Ilmuwan ini mengemukakan pertumbuhan tanaman ditentukan oleh unsur hara yang berada pada keadaan minimum. Jadi lebih jelasnya hukum Liebeck itu jika suatu unsur tertentu mengalami defisiensi atau kekurangan, maka pertumbuhan tanaman akan tetap buruk meskipun unsur hara lain ditambahkan. Jadi jika di tanaman kelapa sawit kekurangan unsur kalium, tetapi malah kita menambahkan unsur fosfor, itu sama saja tidak efisien ya, sama saja menghambur-hamburkan uang ya sepertinya. Jadi itu tidak akan bermanfaat karena dia yang ingin dimilikinya itu unsur kalium, tetapi kita malah menambahkan unsur fosfor. Dan yang kedua itu jika unsur hara defisiensi atau kekurangan ditambahkan, maka pertumbuhan akan normal kembali. Nah, jadi jika memang kelapa sawit ini menginginkan atau mengalami kekurangan unsur kalium, dan jika kita menambahkan unsur kalium itu, tanaman itu akan kembali menjadi normal. Dan yang ketiga, penambahan unsur hara tertentu tidak akan membantu pertumbuhan selagi keadaan unsur lainnya berada sebagai pembatas. Jadi unsur hara harus diusahakan dalam keadaan seimbang agar pertumbuhan dan produksi tetap baik. Oke, kita akan masuk ke tingkat ketersediaan unsur hara dalam tanah. Jadi di tingkatnya itu ada 5 tingkat ya. Ada 5 tingkat. Tingkat yang pertama itu defisiensi atau kahat. Jadi di tingkat ini unsur hara di tanah jumlahnya lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan tanaman tersebut untuk pertumbuhan dan produksi. Tingkat yang kedua ada tingkat miskin. Jadi unsur hara cukup. Unsur hara ini cukup untuk pertumbuhan, tetapi tidak cukup untuk produksi. Jadi tidak efisien. Dan yang ketiga ada cukup. Jadi unsur hara cukup untuk pertumbuhan dan produksi secara normal. Jadi ibaratnya bisa dibilang ini adalah ideal, unsur hara yang ideal, tingkat yang ideal untuk petani kelapa sawit. Dan ini adalah tingkat yang diinginkan. Karena tingkat ini sangat baik untuk pertumbuhan dan produksi. Dan yang keempat itu ada kaya atau mewah. Jadi jumlah unsur hara ini melebihi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi ini terlalu lebih, unsur haranya terlalu banyak ya, atau lebih untuk pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. Jadi ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hara sehingga menurunkan produksi. Oke. Yang kelima itu adalah ketingkatan yang kelima. Tingkatan yang kelima itu keracunan. Jadi jumlah unsur hara melebihi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi. Dan ini kelebihan ini mengakibatkan tanaman menjadi keracunan. Sehingga tanaman yang menjadi keracunan akan mengakibatkan
tumbuhan itu mengalami kematian. Oke, kita masuk ke mekanisme penyediaan unsur hara tanah melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama aliran massa. Mekanisme yang pertama aliran massa, unsur hara bergerak dengan aliran air. Jadi unsur hara itu dari atas bergerak dengan air mendekati akar. Dan kedua, mekanisme yang kedua ada difusi. Difusi ini terjadi karena perbedaan konsentrasi unsur hara antar larutan tanah dan di sekitar permukaan akar. Dan yang ketiga ada intersepsi akar. Jadi akar tumbuh menjangkau partikel tanah yang mengandung unsur hara, menjadikannya lebih dekat atau bersentuhan unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Jadi di dalam tanah, akar akan merambat dan mencari unsur hara yang belum diambil. Jadi jika mereka sudah mengambil unsur hara, jadi akar sudah mengambil unsur hara yang berada di situ. Jika tidak ada lagi unsur hara di situ, dia akan melebar atau merambat ke tempat lain yang belum dijelajahi oleh akar-akar yang lain. Jadi unsur hara yang tersedia bagi tanaman dari mekanisme aliran massa itu seperti nitrogen sebanyak 98,8%. Ada juga kalsium sebanyak 71,4% dan dapat juga belerang 95,0%. Dan unsur hara yang tersedia bagi mekanisme difusi itu ada mendapatkan fosfor sebanyak 90,9%, ada juga kalium sebanyak 77,7%. Dan dengan menggunakan mekanisme yang terakhir yaitu intersepsi akar, unsur hara yang tersedia bagi tanaman mendapatkan kalsium sebanyak 28,6%. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada judul yang pertama. Kita masuk ke judul yang kedua, evaluasi kesuburan tanah. Jadi mengapa sih evaluasi kesuburan tanah perlu dievaluasi? Karena agar unsur hara tidak hilang seperti saat menggunakan lahan pertanian secara intensif. Jadi banyak unsur hara hilang karena terbawa panen. Seperti terbawa panen ini jika kita mengambil buahnya atau saat kita panen mengambil buah, jadi di situ unsur hara mengikut di dalam buah tersebut. Jadi itu akan mengurangi unsur hara pada tanaman tersebut. Dan yang kedua ada erosi. Jadi erosi ini mengikis lapisan atas tanah, menghilangkan partikel halus kaya hara dan bahan organik. Dan yang kedua ada tercuci. Jadi saat hujan dia terbawa air dan melewati akar. Jadi unsur hara itu terbawa dan tidak akan dapat diserap lagi oleh tanaman tersebut. Jadi kita harus melakukan evaluasi kesuburan tanah agar mempertahankan produktivitas tanah. Metode evaluasi kesuburan tanah yaitu diagnosa gejala defisiensi, yaitu seleksi unsur hara yang kurang. Diagnosa gejala defisiensi, jadi kapan diagnosa gejala ini terjadi? Jadi tanaman menunjukkan gejala defisiensi atau kekurangan terlihat pertama sekali pada daun, seperti perubahan warna, kematian jaringan, bentuk yang tidak normal. Dan yang kedua, dan mulai awal pertumbuhan hingga produksi tergantung peranan setiap unsur hara. Oke, kita masuk ke defisiensi unsur hara. Jadi kita akan membahas yang pertama itu nitrogen. Jadi jika unsur hara kekurangan nitrogen, jika tanaman kekurangan unsur hara nitrogen menyebabkan daun berwarna kuning, pucat dan menghambat pertumbuhan. Jadi jika unsur hara nitrogen berkurang, itu akan menghambat pertumbuhan. Jadi upaya yang harus kita lakukan itu yang menambahkan urea, seperti menambahkan urea pada kelapa sawit, aplikasikan pada kondisi tanah lembab.
Jadi saat kita mengaplikasikan urea, pada saat tanah ini berada dalam keadaan lembab. Dan unsur hara yang kedua itu ada fosfor. Jadi kekurangan fosfor ini sulit dikenali, menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, pelepah, memendek, batang beruncing. Jadi upaya yang dapat kita lakukan seperti menambahkan urea, seperti aplikasi fosfor di pinggir piringan, kurangi erosi, dan memperbaiki kemasaman tanah. Dan yang ketiga ada kalium. Kekurangan kalium ini menyebabkan bercak kuning, daun tua kering, dan mati. Jadi upaya yang dapat kita lakukan itu mengaplikasikan kalium yang cukup, perbaiki tukar kation tanah, dan aplikasi pupuk kalium pada pinggir piringan. Oke, ada unsur hara yang keempat itu magnesium. Kekurangan magnesium ini menyebabkan daun tua berwarna hijau kekuningan pada sisi yang terkena sinar matahari, kuning kecoklatan, lalu kering. Jadi upaya yang dapat kita lakukan itu mengaplikasikan tandan jangan kosong kepada kelapa sawit. Itu bisa dilakukan, atau gunakan dolomit jika pH tanah tinggi, baru pupuk ditabur di pinggir piringan. Dan yang terakhir unsur hara yang kelima ada boron. Jadi jika kekurangan boron menyebabkan ujung daun tidak normal, rapuh, dan berwarna hijau gelap. Daun yang baru memendek sehingga tanaman terlihat rata dari atas maupun samping. Jadi upaya yang dapat kita lakukan yaitu mengaplikasikan boron 0,1 sampai 0,2 kg ke pohon per tahunnya pada pangkal batang. Jadi jika saya amati tanaman kelapa sawit yang ada di belakang saya ini sedikit kekurangan kalium dan magnesium. Itu yang saya amati terhadap kelapa sawit yang ada di belakang saya. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan dari dua materi ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak jelas. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.